terjadi. Kemuliaan-Mu akan terjadi atas kami, atas negeri kami Tuhan, atas kota ini, atas dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan, tapi kemuliaan-Mu akan terjadi, mujizat-Mu akan terjadi untuk kami Tuhan. Biar acara selanjutnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau terus memberkati hingga pada akhirnya Tuhan. Kami tidak mampu tanpamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak akan tinggal diam, tapi Engkau akan memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, aku Wendy Aura. Aku harap di masa-masa seperti ini tuh kita semua sehat. Aku tahu di masa-masa pandemi seperti ini tuh semua nggak stabil, termasuk ekonomi. Tapi aku harap kalian semua nggak menyalahkan Tuhan, tapi tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyediakan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Dan juga buat teman-teman yang pelayanan di masa-masa seperti ini, tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan tetap ya bersyukur juga. Buat kita semua tetap rasain hadirat Tuhan walaupun kita ibadah online di rumah aja. Aku punya kesan-pesan, mungkin pesannya dulu ya buat SOC. Pertama, yang mungkin hari ini tuh kompak aja, tapi kedepannya tetap kayak kompaknya tuh lebih gitu loh. Terus juga tetap semangat dalam melayani. Ini yang paling penting, jangan pernah jemu-jemu buat nyari jiwa, karena itu penting banget. Apalagi sekarang tuh anak muda banyak yang kayak gitu loh, nggak peduliin soal kerohanian gitu. Terus habis itu ya pokoknya all the best lah buat SOC. Dan juga aku kayak kayak kesan gitu, kesannya tuh kalian itu bikin nyaman, nggak pengen buat kemana-mana gitu aslinya. Terus kalian juga bikin kangen gitu karena jauh kan, kangen gitu, kangen kompaknya, kangen pelayanan barengnya, pokoknya kan segala macem. Tapi sebenarnya ada hal yang paling aku kangenin sih, itu Mbak Susi sama Mbak Reni. Kenapa mereka berdua ya? Karena Mbak Susi itu dulu adalah orang pertama kali yang ngajak aku buat gabung ke SOC. Ya, Mbak Susi. Aku makasih banget sama Mbak Susi udah ngenalin pemuda di situ. Bener-bener kayak dia tuh ngajak, padahal tuh kayak harusnya kan aku yang butuh ya kan, secara pribadi aku yang butuh, harusnya aku yang cari tahu. Tapi ini enggak, dia tuh abis pelayanan datang tau-tau nyamperin, ngajak gitu, Dek mau nggak gini. Terus kayak aku kan nggak tahu kan jalan di sini tuh kayak apa karena baru juga. Dan abis itu ya udah aku dijemput dan diantar pulang. Makasih banget sama Mbak Susi, Mbak Reni. Terus juga buat teman-teman yang pernah nganterin aku pulang dulu waktu ibadah selesai. Shalom youth! Welcome to segmen SWS. Sharing with SOC. Yeay. Ini ada apa nih Tan? Jadi kita mau masuk ke segmen kaum muda. Ya, karena di YouTube channel kita ini kan udah ada ibadah umum. Ya, ibadah umum. Udah ada sekolah minggu juga. sekolah minggu. Nah, kaum muda gak mau kalah iya, dong. kaum muda juga di gak mau segmen. kalah. Nah, jadi nama segmennya itu SWS. Apa Sharing tuh? with SOC. Oke. Nah, SOC itu apa, Mbak? oh iya ada Ini SOC-nya ya. Gede-gede banget ini. Apa ya SOC? Apa? Ya, SOC Apa nih, aku apa jelasin sedikit nih. Jadi SOC adalah kepanjangan dari Soldier of Christ. Nih, Soldier of Christ. Nah, jadi harapannya dengan singkatan Soldier of Christ ini, kita sebagai anak muda nih bisa menjadi tentara, Tuhan di dunia ini, bisa jadi terang dan garam
bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Betul Kayak banget. gitu. Nah, sebelumnya kayaknya iya Kenalan dulu dong. aku belum kenal sama pria tampan depan saya. Iya. Bisa aja mbaknya ya. Tapi sebelum itu aku dulu yang kenalan. Bersama jangan kelihatan kalau cuma hiasan. Bersama MC Dian Febiola di sini. Dan sama MC Gilbert Nathanael. Oke, siap. Oke. Siap. Garing parah. Garing ya, Garing. kriuk. Oke. Sekarang tentang SWS nih, Tan. Kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas apa Mbak Dian? Bentar. Ini SWS tuh apa sih sebenarnya? Ngapain aja sih sebenarnya? Kita mau gitu? bicarain tentang masa dimana kita jadi anak muda, guys. Iya, jadi sharing with SOC ini mungkin segmen kayak sharing-sharing. Jadi Iya. kayak cerita-cerita, apalagi tentang kayak ya udah anak muda tuh kan Anak muda pasti iya. banyak cerita kan ya, apalagi kayak ABG Betul. labil Kayak gitu gua gini, ya. guys. Iya, iya, saya juga kok guys. Saya juga masih muda. Ingat Bu, umur Bu. Enggak kak, saya sorry, kita seumuran. Seumuran. Oke, Tapi bohong. apa sih? Enggak, jadi SWS ini bakal nemenin malam mingguan kalian nih Stay at teman-teman. stay at home. Kalian lihat di channel GBT aja, guys. Pasti Iya, seru. ya, Pasti garing. Oke. enggak, jangan. Pasti seru parah. Nanti guys. gak ada yang nonton. Oke, Pasti seru parah, guys. Betul. jadi Pasti seru parah, guys. oke. Jadi SWS ini bakal nemenin kalian yang mungkin merasa sendirian di rumah Oh, ya. iya. Yang stay at home semuanya pasti bakal kayak bosen gitu kan ya di rumah. Apalagi kayak malam mingguan yang biasanya keluar. kencan. Iya, kencan. Enggak, kau muda dong. Oh, iya. Kau muda. ya mungkin lagi keluar-keluar, jadi jangan khawatir, kita ada di sini menemani kalian ya. Oke. Jam 5 sore ya teman-teman. Jadi jangan Langsung lupa lihat buku. Ya langsung rajin nonton karena langsung buka di channel. ya GBT, langsung guys. buka aja. Jadi karena kita nggak cuma cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman pribadi aja, tapi juga ada hubungannya sama firman Tuhan. Jadi harus dong. iya, jadi nggak cuma fisik duniawi aja kita yang tumbuh, tapi rohani kita juga tumbuh. Harus gitu. tumbuh. Oke. Ini ada tulisannya UMI. Apa tuh Mbak Dian? Di sini UMI? Apa ini? UMI? Oh iya, Apa kok ada UMI ya? Apa ini? UMI, wow. Kayaknya hari ini tuh kita punya tema sih kayaknya. Oh, ini temanya. Aku melihat kau pakai baju kayak anak-anak SMA gitu ya. Emang Ben. SMA. Oh, ya, emang baju gaul, SMA. men, gaul. Dibuka kayak gini katanya gaul. Oh gitu ya. Gaul. Jadi tema kita hari ini itu berhubungan sama anak muda zaman sekarang yang lagi bingung-bingungnya, yang lagi ABG-ABG-nya, labil-labilnya, ya seperti orang yang ada di depan saya. Ya sedang bingung mencari jati diri. Oh ya. Mengingatkanku pada sebuah lagu, Tan. Aku siapa? Iya Pak, kamu siapa? Enggak boleh. Bukan. Ada lagi. Nggak boleh, Siapakah aku ini, Tuhan? Nah, Applause itu dong, yang applause, benar guys. teman-teman ya. Nah, jadi dari situ kesimpulannya apa temanya, Tan? Banyak siapa? banget ya. Ya, Aku jadi siapa? benar banget. Jadi temanya adalah Who am I? Kenapa di Inggrisin? Kemenye. Enggak dong, biar gaul. Gaul. Biar gaul, biar anak mudaan gitu. Jadi temanya kita sekarang Who am I? Nah, apa ya Who am I ya? Aku kayaknya walaupun aku lebih tua dari enggak sih, kita walaupun Seumuran, kita kan? ya Kan seumuran. tadi bilang seumuran. Iya. Seumuran. Walaupun kita seumuran, aku kayaknya juga, kamu tahu gak sih maknanya? Mending kita tanya sama yang lebih. Iya sih, kayaknya Anu lagi kita deh, Mbak. kita juga butuh seseorang Iya. yang jadi narasumber yang Hmm. mungkin lebih berpengalaman Nah. nih yang daripada kita. Iya. Iya ya. Gimana ya? Oke guys, sekarang kita Kita kedatangan nih, udah datang nih. kedatangan seorang narasumber yang Wow. yang bahkan lebih muda dari kita. Wow. tapi bohong. tapi bohong. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Oh, iya. Tapi jangan Berbincang. khawatir, lebih berpengalaman daripada ya aku yang lebih Puji tua. Tuhan. Jawabannya pasti Pasti. pasti terjawab lah. Ya, Tapi sebelum itu maaf ya, kan aku juga
bukan. Perkenalan dulu sekalian aja, Mbak. Oh, iya, Sekalian iya. minta Perkenalan maaf dulu dong. terusan. Klarifikasi. Klarifikasi. Apa nih? Jadi saya Maharani Chandra Pratika, umur 17 tahun, Iya. tapi bohong. Nggak boleh bohong katanya. Kan saya kasih tahu. Oh, iya. Iya. Mau mengklarifikasi bahwa saya di sini hanyalah untuk sharing, Iya. karena Sharing. saya bukan seorang yang belajar secara mendalam Iya. tentang ilmu Alkitaban. Alkitaban. Jadi nanti kalau ada salah dan kekurangan mohon komen di bawah. Mohon Jangan dijulit. dikritiki. Mohon dikritiki dan dimarahi. Dibenarkan. Jangan. Diberi saran saja. Akhirnya muncrat-muncrat. Panggilannya siapa, Mbak? Panggilan saya Ren. Ren. Kayak peliharaan di depan. Kayak tahu. Ya, boleh lanjut. Sudah Panggilannya siapa? Reni. Oh iya. Walaupun nama Mbak saya Maharani tapi panggilannya Reni. 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 Oke, Mbak Reni. Saya hanya seorang guru sekolah minggu, maaf ya. Oh, ya. Iya. Oh, Hanya. hanya ya. Oh, puji Tuhan, saya Wah, jangan pecat saya puji Karus. Tuhan. Harus puji Tuhan. Puji Tuhan. Baren, ini kan kita nih ada temanya nih. Temanya Who Am I? Pasti udah tahu kan temanya. Nggak tahu. Nah, baru dikasih tahu ini tadi. Baru dikasih tahu. Waduh, ini kayak tebak ya. Tebak. Who am I? Apa sih yang Mbak Reni pikirin pas denger Who am I gitu? Oh, waktu pertama kali tadi ya. Iya, Nggak baru bohong. tadi aku ngomong Itu itu. film sekali ya. Jadi itu film Film. salah satu film favorit saya yang main Jackie Chan. Cek itu. Dia lupa ingatan. Bukan Nathan Chan. Nathan Chan. itu tentang dia lupa ingatan dan nggak tahu siapa dirinya. Oh. Itu yang saya pikirkan pertama Aku sih. lupa. Aku siapa? Aku siapa? Baik lagi. Gak boleh. Gak boleh. Back to the topic. Ya. Apa nih? Apa yang ada di pikiran? Jadi Selain film jadi aja. jadi sebenarnya ini tuh benar-benar melekat ya bagi anak muda kayak kita yang Iya. sedang Kita. Kecuali saya. Saya nggak lebih boleh tua. bohong ya. Lebih tua. Lebih tua, lebih dewasa. Iya. Lebih tua aja. Bocil gue. Jadi jadi ini melekat banget ya untuk kita, apalagi kita masih belum tahu asam garam dunia. Jadi kita kayak meraba-raba Oke. siapa diri kita, apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini, Iya, bener bener gak? sih. Apa tuh? Coba jangan. Apa? Apa tuh? Nanti langsung selesai. Oh iya. Jadi Langsung gak usah basi sampai dulu. jumpa. Bahasa asing. Oh iya. Gak usah basi Sampai dulu jumpa. dong. To the point. Salah ya guys. Gak boleh. Oh iya. Lanjut. Tit. Sensor. Jadi apalagi kan aku guru tin, tahu nggak? Tin. Ya, 10. tin itu bukan ten, Oh, itu ten. Itu 10. Sorry. 10. Ten. Itu naten. jadi seringkali aku melihat bahwa anak-anak teens itu Teens itu Apa nih Mbak Ren? Teens anak itu muda. tunas remaja. Oh, tunas tunas remaja. remaja. Beda sama kamu di bawah kalian. Oh, di bawah. Di bawah kalian. Kita lebih tua. Mungkin kalian mengalami juga ya. Dulu ya. Teens. Mengalami apa nih? Mengalami kegalauan ini juga. Jadi kadang-kadang kalian tuh tiba-tiba galau terus, aku wedi untuk masa depanku, aku jadi apa. Bahkan Sering kalian sih, takut untuk dilihat orang lain, kayak Aku banget. iya nggak sih, kayak duh orang itu Insecure. orang itu suka nggak sama aku bilang gini, apa aku dibilang nggak punya akhlak nol, terus mereka nggak Akhlak suka minus gitu. nggak suka sama aku, kayak gitu nggak sih, pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Apa masih Pernah. seperti itu? Terkadang masih kayak gitu. Masih Terutama kan kayak kita, apalagi kayak anak muda kan pas masa-masa aktifnya di masyarakat, masa-masa aktifnya kemana aja. masih belajar tentang masyarakat Iya, juga. pasti banyak bertemu dengan orang-orang lain kan. Pasti muncul lah pikiran kayak gitu. Nathan juga. Aku pasti dong anak SMA pasti mikirnya kayak gitu dong. Loh, kamu 17 masih tahun SMA? kan? Iya kan. Kan udah tahu. Pasti tahu nih Masih bajunya. SMA ya? Anak semujun ya. Udah. Tahu saya dong. Gitu, sebut merek. Sebut merek gak boleh ya. Ayo anak semaba. Ada sama? Tit, sebut merek. Back to the topic. Jadi kayak gitu sih. Jadi ini tuh benar-benar relate banget dengan permasalahan kita gitu. Bahkan
aku yang seusia ini 17 tahun tetapi bohong. Itu masih kadang-kadang itu masih, Tuhan apa sih jalanku? Mikir banget ya. Mikir banget kayak aku sekarang jujur belum tahu pekerjaan tetapku yang mau aku jalani untuk jangka panjang itu apa kayak gitu kan. Itu masih bertanya-tanya. Terus yang kedua mungkin kalian udah tahu jodohku siapa kayak gitu. Ya. Terus apa yang harus aku lakukan untuk gereja, untuk masyarakat. Apalagi seumur segini kalau aku nggak berguna. Nah, Itu Jadi nggak boleh ya kata kasar. jadi kayak gitu itu kayak ya masih mencari. Bahkan aku juga merasa bahwa orang-orang di atas kita, umur-umur di atas kita pun masih mencari gitu loh. masih bertanya-tanya Masih gitu ya. bertanya-tanya, dan itu wajar. Soalnya dengan kita bertanya-tanya jati diri kita akan tahu bahwa kita dalam masalah gitu loh. Dan itu berkembang. Jadi kita step by step akan naik level untuk sampai menjadi yang sempurna. Kalau kita sudah stuck, sudah berhenti untuk mencari jati diri kita biasanya itu akan egois, sombong, dan gak mau dengar orang lain. Saran orang, kritik orang gitu ya. Gitu. Yap sih. Kayak Benar, gitu benar. sih. Benar gak sih? Benar banget. Nah, itu mungkin yang di Setuju rumah nggak? mungkin harus setuju sih. Harus setuju. Nah, tapi Mbak Rani nih, ada nggak sih Mbak kaitannya antara pengenalan diri kita nih sama pengenalan akan Allah kita gitu? Seharusnya ada. Nah, seharusnya ada. Seharusnya Jadi ada. harus ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Sekarang saat kita mau mencari siapa diri kita, who am I kita, itu kita akan kembali kepada pencipta kita. Jadi di mana siapa yang ciptakan kita? Tuhan. 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 Allah Bapa kita. Gitu kan? Pada hari ke 6. ya. Siapa? Kaget guys. Kalian itu mendadak. Keluar skenario. Iya, skenario. Jadi Tes benar. skala minggu. Benar, tes sekolah minggu. Apa udah lulus dengan baik dan benar. Jadi kita kan diciptakan oleh Tuhan di hari penciptaan. Manusia maksudnya diciptakan oleh Tuhan di hari penciptaan. Dan Tuhan setiap hari waktu menciptakan itu bilang good. Maksudnya bilang bahwa ciptanya itu baik. Sempurna. Semuanya baik. Baik. Semua baik, semua baik, semua baik, semua sampai hari ke-6. Tuhan melihat dan berkata semuanya baik kayak gitu kan. Dan kita adalah ciptaan yang baik. Dan waktu dan hubungannya saat kita mencari jati diri dan kita harus mengenal siapa pencipta kita. Dengan gitu kita akan di track yang sama dengan rencana Tuhan, di jalur yang sama dengan rencana Tuhan gitu loh. Oke. Jadi seumpama kita bingung kan tentang masa depan kita. Kalian bingung apa contoh es? Aku kuliah nih. Kuliah. Daftar kuliah nih. Daftar Bingung nih. kuliah. Seumpama kamu mungkin daftar kuliah bingung mau masuk jurusan apa, di mana, dan juga bagaimana cara masuknya kayak gitu kan. Mungkin kamu akan bertanya-tanya ke Tuhan. Tuhan, soalnya kan waktu masuk kuliah sedikit banyak akan menentukan kelak kamu akan kerja sebagai apa gitu kan. Iya. Kan itu jalan hidup yang dalam jangka yang panjang. Karena itu kamu akan bertanya-tanya dong, itu masalah serius gitu. Tuhan, aku mau kuliah tapi jurusan apa gitu. Lah, seumpama kalian bingung tentang itu, tentang hal itu, tanya ke Tuhan. Seumpama kalian tanya ke orang yang salah, nggak tanya ke Tuhan. Seumpama aku ya, dan aku bukan orang yang bijaksana, kamu tanya, Mbak Reni aku kuliah di mana gitu. Terus aku jawab, kok usah kuliah wis, kayak opo kuliah kerja langsung. Mulung-mulung. Ngeri banget. Ya kan? Kayak gini. Ya kayak gini contohnya. Kayak gini Kayak contohnya. gini. Udah bijaksana tolong. Ya, kurang bijaksana. Kamu bijaksana. Jadi Mulung. kayak pertama dia nggak mendukung impianmu untuk kuliah. Yang kedua dia malah menyesatkanmu untuk Mulung. Sesat deh. bukan, maksudnya pemulung itu bukan sesuatu yang buruk. Iya. Cuman kamu bisa yang lebih baik, Lebih baik kenapa? why not? Iya. Why not? Kayak gitu sih. Jadi kayak gitu. Jadi kamu pertama tanya itu ke penciptamu. Kamu diciptakan bahkan sebelum kamu dilahirkan itu udah tahu Ada kamu tujuannya gitu ya. ada rencana hidupmu itu rencananya, seperti apa gitu. Jadi ya tanya aja ke Tuhan.
Jadi dalam pencarian, demikian juga dalam kamu mencari jati dirimu, kamu ingin tahu rencana Tuhan sesungguhnya, ya tanya ke Tuhan. Caranya bagaimana Mbak Dian? Caranya bagaimana Mas Nathan? Caranya bagaimana? Aku tanya biar ditanya. Tanya terus. Yang tua menyerahkan ke yang muda. Oke, Yang muda menyerahkan ke yang lebih muda. Silakan. Bagaimana? Jadi caranya Ini? secara dengan simple adalah 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Sama-sama. Doa tiap hari. Apa aja? Oke, jangan. Jadi kayak gitu. Jadi gimana kalian sedang mencari jati diri, kalian harus mendekatkan diri ke Tuhan, dan caranya adalah baca kitab suci dan doa setiap hari. Ada kata-kata nafas hidup orang beriman adalah doa. Kalian nggak berdoa berarti rohani kalian itu bisa. Kalian tidak pernah. Secara jasmani Iya. mungkin kita hidup, tapi Hidup. secara rohani kita Mati. Tidak bernafas. kita Ya, nggak bisa. tidak bernafas secara rohani tuh. Iya. Maksudnya itu ya. Kayak gitu. Ada lagi? Selain Sampai ya, tanya. selain baca kitab suci, doa, kan pasti ada cara lain tuh buat mengenal Tuhan lebih dekat lagi dan menemukan jati diri kita gimana kemarin. Ada pepatah. Nah. Pepatah. Gimana? Gimana? Pepatah. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Enak. Kamu udah kenal Kalau sama tak siapa? kenal, Mbak Dian tadi ya. Sudah Kalau sayang? Saya. tak kenal maka ta'aruf. Beda konteks. Jadi Beda server. Jadi kalau kamu kepingin dekat sama Tuhan, ya kamu harus kenal Tuhan. Jangan gini. Seringkali kita hanya Kristen secara KTP. Jadi kita ke gereja karena kewajiban toh. Kita doa pagi karena kewajiban toh. Bukan kerinduan. Mungkin puasa karena ikut-ikutan toh. Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita melakukan itu bukan karena kita rindu untuk mengenal pencipta Tuhan. kita, Tuhan kita, tapi karena dia itu rutinitas kita gitu loh. Pengen dipuji dan sosok. Bisa jadi seperti itu. Dan cara mengenalnya itu gimana? Ya kalian belajar tentang siapa Tuhan kita. Kita mau belajar matematika, kita nggak bisa, kita nggak tahu, kita mau kenal matematika 1 tambah 1 dari awal. Demikian juga kita kenal Tuhan, nggak ujuk-ujuk kita langsung, oh aku tahu Tuhan itu maha besar, maha gini, maha gitu. Tapi kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya kita nggak tahu siapa Tuhan itu gitu. Udah bertobat belum? Kamu udah tobat. Enggak. Ampuni Tuhan. Nanti ke Pak Mikael atau Pak Aris Iya. atau Bu Gembala. Baptis lagi. Baptis lagi. Berobat. Jadi gitu. Jadi pertama mulailah kenal Tuhan. Tapi lewatnya itu pertobatan. Jadi mungkin kita harus menanggalkan hidup kita yang lama, yang mungkin Melupakan yang lalu. Enggak juga sih. lupa Belajar yang lalu. Mulai yang Yang baru. Jadi kayak gitu, kita mau bertobat dan kita mau mengenal Tuhan. Kita nggak mau berniat kenal Tuhan, ya kita nggak akan kenal Tuhan, dan itu juga nggak akan mendekatkan kita dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Dan Jadinya nggak kenal-kenal sama diri kita sendiri. Jadi Siapa ya? aku siapa? Gitu Kamu terus ya? siapa? Terus nanti. jadi gitu. Dan aku bertemu banyak sekali orang yang jauh dari Tuhan. Ya dia bukan orang Kristen sih. Jadi kayak dia itu kayak semau gue gitu loh. Semua dia. Semau dia. Dia itu kayak Oh, iya. kayak tanda kutip semau gue. Gitu. Jadi kayak ya wes, saya sumpama ojo ngerokok gitu kan. Ya uripku dhewe gitu. Jangan keluar-keluar, pakai masker, cuci tangan, ada corona. Mati aku dewe kayak gitu. Itu bukan jati diri yang baik menurutku gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau kita mau belajar, kalau kita ya kenal Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk setia dan taat.
kita kenal Tuhan Yesus, kita akan mengikuti teladan Yesus. Demikian Setia juga dan jati diri kita akan terbentuk dengan jati diri Tuhan Yesus. Kita pun akan setia dan taat. Nggak akan selingkuh. Iya. Berat guys. Bucin. Berat Gitu. guys gitu. Gitu. Yes. Jadi paham nggak? Paham. Jadi kalau kita gimana tadi? Kok kita gimana tadi? Jadi kalau misalnya kita mau kenal diri kita sendiri itu jangan lupa Kenali Tuhan. kenali Tuhan. Cuci tangan. Tidak hanya bukan beda. Stay at home. Oh, Kalau misalnya kita mau kenal diri kita sendiri, gimana cara cari jati diri kita ini siapa sih sebenarnya? Ada banyak cara teman-teman. Yang pertama apa tak? Google. Oh, bukan. Bertobat. Enggak, beda. Bertobat. Lalu Baca baca firman berdoa. dan berdoa. Dari situ Ke gereja guys, jangan oh, lupa. iya. Oh, yang penting Ke gereja. mau cari Tuhan. Ya, Maksudnya pokoknya mau mengenal cari Mau Tuhan. cari Tuhan. Rindu Betul. mengenal Tuhan. Rindu itu gempa. Lindu. Lindu. Aku mikir. Mikir. Nah, badan. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih kalau misalnya kita belajar juga dari firman Tuhan kalau mau kenal jati diri kita. Nah, di firman Tuhan sendiri, di Alkitab sendiri ada nggak sih Mbak ayat-ayat yang mungkin jadi petunjuk, jadi clue buat kita mengenal diri kita gitu? Jadi gini. Kaget saya. Saya juga Iya. nggak tahu ya. Lanjut. Gimana Penasaran ya? Pak? Jadi gini, setiap jati diri orang itu nggak ada yang sama. Tuhan menciptakan kita kan beda-beda. Ya. Ada yang rambut lurus, rambut keriting, Ada yang cantik. kulit hitam, Ada yang cantik. Cantik dong. ada yang cantik dan kurang cantik. Ganteng. Enggak, semua orang cantik dan ganteng. Iya. Jadi Relatif. Bercanda. ditambahin dong. Ditambahin dong. Lanjut. Back to the topic. Jadi kan kita beda-beda. Mungkin ayat dasarnya ya, Mm-mm. itu di Kejadian 1 ayat 27. Ayat hafalan sekolah minggu lalu. Tolong dihafal adik-adik sekolah minggu. Saya Yang lihat. Saya pernah Yang sekolah lihat. minggu. Jadi ada di Kejadian 1 ayat 27. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar Gambar dan rupa. rupa. Jadi itu adalah dasar, menurutku itu adalah dasar pencarian jati diri kita. Jadi kalau kita mau jadi jati diri kita yang sesungguhnya, kita harus mencari jati diri yang segambar dan serupa dengan Allah. Dengan konteks ini adalah Yesus Kristus, manusia Yesus adalah teladan kita. Jadi apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan yang dilakukan Yesus. Jadi seumpama kamu dalam masalah gitu ya, aku butuh uang, Yesus ada uang, mau aku ambil atau enggak gitu ya, seumpama. Enggak Pikirkan. kok beneran. Enggak usah seumpama beneran. Jadi dalam benak kalian harus mikir, apa sih yang akan Tuhan Yesus lakukan? Kalau ada uang. Kalau Tuhan Yesus jadi saya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus. Ya. Dalam posisi ini Tuhan Yesus itu akan melakukan apa? Jadi seumpama kalian kenal dengan Tuhan Yesus, kayak tadi ya, kembali lagi kenal dengan Tuhan Yesus, kan akan tahu kalau Tuhan Yesus nggak akan mencuri. Yap. Kayak gitu. Jangan mencuri. Jadi ya pingin jati diri yang benar. Jadi jati diri itu bagi orang-orang akan berbeda-beda. Tapi dasarnya itu tadi, serupa dan segambar dengan Allah. Tapi jati dirinya itu beda-beda. Mungkin kayak aku sekarang menganggap aku adalah kekasih Yesus. Jadi kayak aku jomblo. Loh, katanya Ada kan? kasih Oh, Tuhan iya. Yesus. Tuhan Yesus, I love you. Enggak jomblo itu. Jomblo. Kak jomblo. Jadi kayak gitu sih. Jadi setiap orang itu pengenalan dirinya akan beda-beda, tapi dasarnya itu tadi. Kejadian Dan 1 ayat 27. Ayat hafalan ya, teman-teman. Enggak ada hafalan, teman-teman. Tidak ada. Maaf kebiasaan. Tapi Mbak Reni tadi kan Mbak Reni bilang tuh kalau misalnya jati diri Mbak Reni sekarang tuh Mbak Reni merasa kalau kekasih Tuhan Yesus nih.
Bisa ceritain dikit gak sih Mbak Ren? Maksudnya Kenapa ini kok gitu? Iya, Ya. kenapa kok Mbak Ren bisa Jadi mencap- kesaksian sedikit ya. Ya, boleh. Kan sharing. Tapi kesaksiannya sedikit itu biasanya 1 jam. Waduh, Waktunya 1 jam guys. Enggak. Jadi gini, kan seperti yang teman-teman tahu, aku habis putus. Setelah putus nanti hubungan. aku kasih stiker. Udah kasih stiker. Ding. dan dengan hubungan yang cukup lama, titik tahun. Jadi Nanti aku kasih tahu berapa tahun. Tenang. Ya elah. 8,5 ya. Oh iya. Oke. Dan itu tuh membuat sedikit aku drop banget. Nggak sedikit sih, drop banget. Nah, jadi Pokoknya sampai terbawa Sampai, ya, Drop paling kondisi bawah. bawah banget Bawah, gitu. bawah. Di bawah banget. iya sampai kayaknya nggak ada drop yang lebih drop daripada itu gitu loh. Jadi semua hal-hal yang menyedihkan sekarang tuh kayak bahagia untuk aku waktu itu. Enak. Oh, ada. Pengalaman membuat kita kuat. Enak. Jadi Yap. jadi waktu itu kan aku putus. Mm-mm. Terus sama kakak-kakak Wasda yang tercinta. Siapakah? Nanti saya tuliskan. Semua dituliskan. Nanti saya tulis di Ya, Kasih tahu dikasih semua. stiker aja. thanks to. Tenang kakak-kakak Wasda. Awas tau ada yang lewat. Kakak-kakak Wasda yang tercinta itu memasukkan saya ke grup yang namanya Bible Study. Enak. Bible study. Karena aku waktu itu Bahasa Indonesianya? belajar Alkitab. Pembelajaran Alkitab. Medok banget gitu ya. jadi apa namanya? Waktu itu mungkin motivasiku kurang bagus sih. Jadi kayak ya wis lah, aku mau ikut, mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin lewat sini aku bisa move on. Iya. Dan Tapi nggak bisa. bisa dong. Bisa. Bersama Tuhan semua Sudah. bisa ya. Lupa ke yang lalu. Oh, enak. Jadi karena itu pertemuan pertama itu sudah membuatku kayak mencelikkan mataku gitu. Kayak Celik? ya, itu Oh, iya. Menculek. Menculek. jadi kayak Menculek. Mengulek. Lanjut. Skip. Jadi kayak mencelikkan mataku bahwa Tuhan Yesus itu adalah kasih yang sejati. Jadi kayak kapan-kapan kalian harus ikut ya. Boleh kan kakak-kakak Wasda? Jadi Ikut Wasda. Oh, ikut Wasda. Yaudah, ayo Tan. Sayang nih. jadi kayak gitu sih. Jadi kayak itu benar-benar kayak aku tahu waktu itu benar-benar yang namanya kasih Yesus yang selama 20 plus umurku itu. Oh, nggak mau ngasih tahu. Nanti saya kasih Akhirnya. tahu di sini ya. Kasih tahu. 1 bulan lagi aku ulang tahun ya. Jangan dikado. Nanti saya cut. jadi selama itu aku itu kayak ya cuma tahu Yesus sayang padaku, tapi nggak tahu sayangnya itu gimana. Ya aku cuma tahu Yesus mati di kayu salib, tapi cuma aku mikir kan itu cuma 1 hari siksaan gitu loh. Dan itu nggak membuktikan bahwa kasih Yesus itu benar-benar besar gitu. Kayak gitu. Tapi waktu itu langsung kayak diculak mataku ya. Jadi Beneran diculek. kayak bener-bener, oh Tuhan ampuni aku. Dan saat itu aku bener-bener, aku nggak apa-apa jadi single, jadi jomblo, karena aku tahu ada sosok yang benar-benar mengasihiku lebih dari segalanya. Amin. Mungkin aku nggak. Bener. Haleluya. Haleluya. Jadi kayak nggak masalah waktu itu ya. Waktu itu nggak masalah nggak mendapatkan cinta dari dunia ini. Tapi karena aku udah dapet cinta ya benar-benar 100% gitu. Agape itu benar-benar, tahu nggak sih kasih Iya, agape? kasih agape. Itu benar-benar aku rasakan saat itu gitu loh. Nggak hanya kata orang, tapi saat itu aku ketemu Tuhan secara pribadi. Yang tadi tak katakan. Udah ketemu Tuhan secara pribadi, Yesus. akan aku doakan agar segera. Amin. Saat itu benar-benar merasakan indahnya kasih Yesus, dan
Oh oke, aku mau jadi kekasih Yesus. Yesus kekasih jiwaku. Dan Kan waktunya udah terlalu mepet guys. Timer up-nya sudah berteriak-teriak seperti ini. iya, sudah habis. Langsung ke pertanyaan terakhir aja nih, Kak Reni. Wuih. Mbak Reni Oh, biasa iya, gaya banget Kak Reni. Sekali-sekali. Iya, sekali-sekali ya. Pesan apa yang mau disampaikan untuk anak-anak Aku seperti saya pesan nasi ini? goreng Wah, satu. bukan. Oh, bukan. Bukan ya. Bukan. Pak Mat. Bukan itu. Tuh. Ketawa kita di gereja dong belum. Oh iya. Apa yang mau disampaikan untuk Terutama buat ABG ini? SOC Iya, mungkin. Jadi teman-teman, Dengarkan nih guys, dengarkan. Dengarkan. Oh ya, Ya ya, boleh boleh. jadi yang pertama adalah jangan khawatir, jangan takut. Karena kalau kita takut itu biasanya akan menimbulkan yang namanya secure. insecure. Tumben. Bener. Insecure atau kurangnya rasa percaya diri itu benar-benar akhirnya mempengaruhi kita. Selain mempengaruhi sosial kita, mempengaruhi tentang pemikiran kita, itu akan sedikit banyak mempengaruhi mental kita. Jadi lama kelamaan itu akan menjadi penyakit untuk mental kita gitu loh. Jadi jangan khawatir apapun yang terjadi, stop overthinking. Oke. Apa tuh? Overthinking itu over itu berlebihan. Iya. Thinking adalah Berpikir. berarti Permen. berpikir yang berlebihan. Oh, iya. Oh iya. Benar benar Gitu benar. loh, Bener ya, bener ya. teman-teman. Iya, itu benar. Tumben benar. jadi jangan overthinking, karena seumpama kita overthinking, kadang-kadang itu ya, aku baca jurnal, ada jurnal yang berkata Jurnalista bukan? Bukan ya? bukan, Oh, bukan. itu Bukan, Rek. itu channel lain. Lihat channel ini saja ya. jadi ada penelitian itu menyatakan bahwa 80% pemikiran kita kadang nggak jadi kenyataan. Jadi kita udah membayangkan yang Halu aneh-aneh, jauh. Menghalu. menghalu, Geletek. iya akhirnya itu ya gitu aja gitu loh. Jadi kalian seumpama Nathan mau masuk kuliah kan ini, terus aduh nanti kalau kuliah aku disuruh push up sama kakak tingkat, terus kakak tingkat jahat-jahat, terus kakak tingkat memperebutkanku, selalu yang Bener itu bener. Gak. Halu-halu yang jauh. Tapi kadangkala itu nggak terjadi. Padahal kalian di kampus juga online, soalnya ada corona. Oh iya betul. Bener kan? Betul. Jadi jangan overthinking, jangan takut. Karena overthinking itu biasanya akan menimbulkan rasa takut. Kata Tuhan, pikirkanlah yang baik dan mulia. Jadi itu yang pertama. Apapun yang terjadi, jangan overthinking. Kedua, untuk kalian di Yang terakhir masa nih Mbak, yang kedua yang terakhir. nggak tahu ya. Oh, iya. Ini udah di situ gitu. belum kan nggak ada gini-gini. itu enjoy your time. Jadi kayak ya udah nikmati saja Slow. masa-masa remajamu itu berharga gitu loh, nggak akan keulang lagi. Kamu nggak akan lagi bingung akan aku mau kuliah apa, aku habis lulus mau ngapain, itu nggak akan keulang lagi gitu loh. Iya. Dan itu berharga. Jadi kalau bisa enjoy your time dan bahagia dengan keadaan itu. Keep Banyak-banyak bersyukur. smile. Semangat. Jadi banyak-banyak bersyukur. Bersyukur. Itu sih yang penting. Yang ketiga, be yourself. Be yourself. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan Yourself. ciptakan kita beda, bukan berarti kita harus jadi sama. Tetap jadi beda, tapi dalam jalur yang benar. Ya. Benar Tetap di jadi- mata Tuhan. Benar di mata Tuhan. Tetap jadi Nathan, tetap jadi Dian, tetap jadi diri sendiri. Kayak gitu. Yeay. Jadi jangan takut. Terus apa tadi? Jangan lupa, baru tadi loh guys. Slow, Slow, jangan enjoy your time. Enjoy your time. Yang ketiga, be Yang ketiga, be yourself. yourself. Oke? Catat tuh guys. Buat teman-teman itu- yang merasa. Itu jangan pokoknya jangan khawatir wes. Jangan pedulikan apa kata orang tentang dirimu. Karena gini, Mbak Reni itu pernah sama seseorang gitu ya. Ih, kelambimu jelek. Padahal
tahun depannya baju itu jadi trendsetter. Jadi kayak ini loh baju yang dulu katamu jelek, sekarang kamu beli juga. Jadi kayak Iya. gitu. Jadi Iya, tetap semua ada tapi waktunya. ya jangan ke gereja pakai baju renang. Iya. Wah. Itu salah. Itu salah server. Jadi kayak gitu. Tetap jadi dirimu sendiri tapi ya di jalur yang Benar. di mata Tuhan. Oke. Karena sedih karena waktunya Mau udah berakhir sudah berakhir. Mungkin Padahal kemarin bilangnya 3 jam loh. 3 jam. 3 jam Ngomongin apa dikurangi aja ya. 2,5 jam. Bingung. Karena waktunya sudah berakhir, sesi kita sharing-sharing hari ini mungkin disudahi aja hari ini. Kita lanjut next week. Next week jangan lupa tetap di channel ini jam 5 sore. Ada bocoran nggak untuk malam minggu? minggu depan? Oh iya. Oh iya, ada. Apa? Tentang Jadi ya kalau seumpama kalian mau nonton minggu depan, persiapkan diri kalian, jati diri kalian agar kalian nggak salah langkah. betul banget tuh, guys. Bener. Nah, yang penasaran nih buat minggu depan, aku kasih. Seru banget guys. Aku guys. kasih clue yang mungkin sebenarnya tuh nggak jauh-jauh sama topik kita hari ini. Nggak jauh-jauh sama masalah ABG, masa ini, ABG. SOC masa ini, ABG. yang bingung tentang, aduh aku kok nggak punya pacar ya, kok aku jomblo ya, aduh. Aduh itu kebahagiaan banget. Kok aku banget ya. Dia curhat. Enggak curhat kok guys. Kenyataan. Enggak. Jadi kalau misalnya penasaran sama topik minggu depan, jangan lupa tetap tonton SWS di channel ini. Dan jangan lupa juga besok ibadah umum jam 7 pagi. Terus ada juga Ibadah Sekolah minggu. Jangan lupa ya untuk teman-teman. adik-adik teens yang tergabung dalam kaum muda. Atau mungkin adik-adiknya kaum muda yang masuk sekolah minggu boleh diingatkan. Karena pembicaranya juga kece. Besok. Wow. Yang nyanyi pujian juga kece. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya di SWS Sharing with SOC. God bless you. Thank you for watching guys. See you.